komprehensi tanda nggak rukun iman? Ya, rukun iman, arkanul iman. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul iman. 63. Faslun arkanul imani sittatun. Bermula ini satu pasal. Rukun-rukun iman itu ada 6. Al-imanu lughatan at-tasdiqu. Iman di dalam arti lugat bahasa artinya at-tasdiqu. Itu mempercayai, percaya atau mempercayai. Wa syara'an, dan dalam istilah syara' iman itu istilah agama kita apa itu iman? Iqbalul qalbi, menerimanya hati, wa id'anuhu, dan mengakuinya hati, lima ulima, bagi perkara yang telah diketahui, bidarurati, dengan mudah, annahu min dini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya iman itu terbilang daripada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika hati kita menerima dan tunduk ya, bagi apa yang diketahui secara mudah dalam urusan agama, bahwa itu memang datang dari Nabi Muhammad SAW, itu iman namanya. Jadi al-makna pengertiannya, annal ajza'a, sesungguhnya bagian-bagian, allati la tatahaqqaqu, yang tidak akan nyata, mahiyatul imani, apa hakikat iman, illa biha, kecuali dengan itu ajza, sittatun, yaitu ada 6. Jadi juz-juz ya, bagian-bagian yang hakikat iman gak bakal pernah terbukti nyata konkret kecuali dengan mengimani 6 perkara. Kalau 6 perkara dia percaya, barulah dia bukti beriman namanya. Kalau nggak ada 6 ini, la tahaqququ, nggak akan nyata ya, nggak akan terbukti iman. Antu'mina billahi, yang pertama, bahwa kamu beriman kepada Allah, mempercayai ya adanya Allah Ta'ala, Tuhan yang kita sembah, Tuhan satu-satunya yang tunggal, yang selainnya bukan Tuhan, gitu tuh maksudnya beriman Allah. Di al-makna pengertiannya, anal awwala min arkanil iman, sesungguhnya yang pertama daripada rukun-rukun iman, al-imanu, yaitu percaya bi anallaha, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mawjudun, yaitu ada, wujud. Jadi dia harus percaya pertama, maksud beriman Allah, dia yakin Allah ada meskipun gak kelihatan nama mata ya, tetap goib tapi ada. Wa anna wahidun, dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu wahid, tunggal ya, fi dzati, pada zatnya. Gak ada zat-zat lain tuh yang dianggap Tuhan, gak ada. Allah saja satu sendiri, wahid. Wa sifati, dan sifat-sifatnya tunggal ya, sifat-sifatnya serba satu, nggak 2, nggak 3. Itu kudrat satu aja, irodat satu, ilmu satu, hayat satu. Sifat-sifat Allah Ta'ala ya. Wa af'ali, dan semua perbuatan-perbuatannya Allah satu juga. Hanya Allah yang berbuat ya. Kayak kita ngeliat siang malam nih, siang malam ini kan nggak ada ya, peran manusia nggak ada. Peran manusia merubah keadaan siang malam nggak ada. Kalau kita mau pikirin ya, siang malam aja udah cukup, udah ya Allah ini ngatur ya. Siapa coba, orang mana, negeri mana yang bisa ngatur siang malam? Gak ada. Allah aja tuh. Malam ini kita malam Selasa, ya. Apa namanya malam Selasa ini? Ya kita cerah banget. Malam Minggu hujan banjir. Itu yang berperan hujan bisa bikin cerah. Itu nggak ada tuh peran manusia, nggak bisa. Allah aja sebetulnya af'al, wahdaniyah fil af'al, tunggal, Allah aja yang melakukan itu. La syarika lahu fil uluhiyah, nggak ada sekutu bagi Allah fil uluhiyah, di dalam ketuhanan.
Wahia istihqaqul ibadah. Wahia dan bermula. Uluhiyah itu apa sih? Istihqaqul ibadah, berhak untuk disembah. Jadi yang berhak disembah ya Allah aja, nggak ada sekutu-sekutu. Khusus Allah ya. Wajahtunya, hatinya nggak ada kemana ke kiri dan Allah aja, itu namanya uluhiyah. Wa nau yajibu lahu ta'ala, dan sungguhnya wajib bagi Allah Ta'ala kullu kamalin, semua kesempurnaan. Jadi Allah SWT wajib bersifat kamal, kullu kamal, semua sifat sempurna pasti dimiliki oleh Allah. Yaliku bidzatihi, yang layak ya sifat kamal itu dengan zat Allah yang maha tinggi. Jadi Allah Tuhan kita meskipun sifatnya 20, tapi itu 20 sifat itu mewakili sifat-sifat yang lain yang mengartikan bahwa Allah maha sempurna. Ya, gitu. Wa yastahilu alaihi jamun naqais, dan mustahil atas Allah semua kekurangan. Enggak ada tuh macam-macam kekurangan. Allah maha suci. Makanya ketika kita subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah, yaitu dari kekurangan, dari anggapan-anggapan di hati kita yang beranggapan misalnya Allah kurang ini, kurang, maka kita sucikan subhanallah maha suci. Allah enggak seperti itu. Atau Allah zalim juga kekurangan, Allah enggak zalim. Itu maksudnya beriman kepada Allah begitu, yakin Allah ada, yakin Allah Ta'ala itu tunggal, ya, nggak ada 1, 2, 3, 4, ya, dan seterusnya. Ya, yakin Allah Ta'ala Tuhan yang satu-satunya berhak untuk disembah, yakin bahwa Allah Ta'ala itu maha sempurna, dan yakin Allah Ta'ala itu bersih dari kekurangan-kekurangan. Nggak ada. Makanya jangan disamain Allah makhluk bisa kekurangan, karena makhluk punya kekurangan. Wa'lam, dan ketahui olehmu annahu yajibu 'alal mukallafi, wajib atas mukallaf ya usia 15 tahun itu mukallaf akil balik. Ayya'rifa, bahwa dia mengenal min aqaidil iman, daripada akidah-akidah iman fi haqqi ta'ala, pada zat Allah Ta'ala. Wajib nih ya, bukan cuma sekedar beriman kepada Allah, tapi bagi mukallaf wajib nih mengenal aqaidul iman yang ada pada zat Allah Ta'ala. Itu yang dikenal dengan as-sifatil wajibah, sifat-sifat yang wajib lahu bagi Allah. Wal mustahil alaih, yang mustahil atas Allah. Wal jaiza fi haqqi, yang jaiz pada Allah. Itu harus tahu. Wujud, qidam, baqa, sifat-sifat Allah. Tadi bawa daerah. Wa ayyumina bi wujubil wajibat, dan dia kudu beriman juga dengan ya wujubil wajibat, wujubnya yang wajib, wastilat mustahilat, dan mustahilnya yang mustahil, wajib jaiz, dan yang jawabnya sifat jaiz. Dia harus beriman Allah punya sifat wujub, Allah punya sifat mustahil, Allah punya sifat jawaz. Wajib beriman tuh. Mana yang wajib? Fal wajibah isruna sifatan. Yang wajib ini ada 20 sifatnya. Kalau wujud, tidak. Kalau wujud itu hanya ada, Allah Ta'ala ada. Kidam artinya tersedia, nggak ada awalnya. Wal baqa, dia kekal, nggak ada habisnya. Mukhalal hawadis, berbeda Allah dengan segala yang makhluk baru. Qiyamuh bin nafsi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Wahdaniyat, tunggal. Kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam tuh. Terus lagi tambah kaunu qadiran, keadaan Allah Ta'ala yaitu yang kuasa. Kaunu berikan Allah Ta'ala yang menentukan. Kaunu aliman, keadaan Allah yang mengetahui. Kaunu hayat, keadaan Allah yang melihat. Kaunu sami'an, keadaan Allah yang mendengar. Kaunu basiran, keadaan Allah yang melihat. Kaunu mutakaliman, keadaan Allah yang berbicara. Ini sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Ini wajib ada di hati kita. Kita yakin Allah mengetahui, Allah hidup, Allah dengar, Allah lihat, Allah bicara. Wal mustahilah isruna, yang mustahil juga 20. Di wajibat lawan kata wajib mustahil. Wa ya al adam, mustahil apa adam? Adam itu lawan kata wujud. Kalau wujud ada, adam tiada. Kalau kidam terdahulu, kalau hudus bahru apa? Baharu,
baru, bahasa Melayu baharu, baru, tadinya nggak ada, sekarang ada. Turul adam, apa turul adam? Kedatangan tiada. Lawan kata bako ya, lawan kata. Kalau bako kan kekal, ada terus dari zaman Nabi Adam sampai gini hari ada terus. Tapi kalau ada kemudian hilang, nggak ada gitu, itu namanya disebut turul adam, kedatangan tiada. Memathal hawadis, bersamaan dengan makhluk juga mustahil Allah bersamaan makhluk. Wa adamul qiyam bi nafsi, enggak bisa berdiri dengan sendirinya juga mustahil. Allah Ta'ala maha kaya, enggak butuh makhluk, maka berdiri sendirinya. Ketika tidak bisa berdiri, bukan Tuhan, itu mustahil Allah Ta'ala. Adamul wadaniyah, tidak tunggal. Al-ajz an ay mungkinin, lemah. Allah enggak kudrat, kuasa, Allah katanya lemah katanya. Dari tiap-tiap perkara yang mungkin yang bisa diadakan ya, yang tadinya tiada atau meniadakan ada. Nggak bisa, lemah, mustahil. Allah bisa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Wa ijaduhu li syai'in minal alam maqaratil wujudi. Dan yang ke-8, ijaduhu li syai'in, mengadakannya Allah Ta'ala li syai'in, bagi sesuatu minal alam, daripada alam semua. Ma'a karahiyati li wujudi, serta karahiyah, tidak terpaksanya Allah liwujudi, bagi adanya itu syai'. Nggak ada itu ya, mustahil. Allah Ta'ala semua yang ada di dunia ini ke atas kehendak Allah. Kalau bukan kehendak Allah adanya ya, serta digagahi Allah, itu mustahil. Jadi semua yang terjadi di alam semesta ini nggak bisa terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Kalau lawan katanya ini adanya sesuatu dari alam semesta terjadi, tapi makarahiyah, Allah kepaksa itu. Nggak ada istilah Allah kepaksa, mustahil. Semua yang terjadi ini ya nikmat ataupun bala, musibah, ini semua taat ataupun maksiat, hakikatnya semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simpulan taat ditentukan, simpulan maksiat. Jadi orang berbuat maksiat itu sebenarnya sudah ditentukan Allah. Tapi dia nggak boleh berdalih itu, meskipun itu benar, dia nggak boleh berdalih. Kenapa kamu mabuk? Ya saya kan udah takdirin semua, ini sama Allah. Kenapa kamu melacur? Ya kan saya udah takdirin sama Allah. Itu ngomong begitu dosanya lebih besar ya daripada perbuatan itu, maksiat. Namanya al-ihtijaz bil qadri, berargumentasi dengan takdir. Jadi takdir jadi alasan. Udah, kalau kita berbuat dosa ngaku aja, Rabbana dzalamna. Jangan gue berbuat dosa, ini udah takdirnya sama Tuhan. Jadi ya alasan dia nggak mau tobat, jadi nggak mau nyalahin dewek. Dosa besar itu nggak boleh ya. Di dalam kitab Nasyidin ini ada tuh keterangannya tentang orang yang berdalih perbuatan maksiatnya dia sadarnya sama takdir Tuhan, biar dia bebas dari hukuman, biar dia nggak mau ngakuin dosa. Itu lebih besar dosanya daripada ngerjain itu dosa. Orang berzina dosa besar berzina. Tapi ketika dia sadarkan saya berzina kan takdir Tuhan, nah itu lebih besar lagi. Meskipun yang melakukannya tidak melakukan perzinahan, ya orang berzina, ya kan, dia dapat kabar, akhirnya ditanya sama orang tua, kayak, ya nggak apa-apa, dia kan takdir Tuhan. Itu kiai ngomong takdir Tuhan sama orang yang udah berzina, dosanya kejadian kiai itu. Daripada yang akhir sini ngaku ya Allah, ya Allah, astagfirullah. Bisa jadi diampun dosanya. Tapi kalau yang kiai ngasih fatwa, nggak apa-apa, itu takdir Tuhan. Itu gede dosanya. Bahkan itu namanya ha'alimun mutahatikun, orang alim yang sembrono itu ya, ngasih fatwa seperti itu. Wal jahal, mustahil, bodoh Allah Ta'ala ya. Wal maut, mati, sifat somam, tuli, ama, ya, nggak melihat, buta, al-bakam, bisu, itu sifat-sifat kekurangan, mustahil. Orang aja nggak dengar kekurangan, orang nggak melihat aja kekurangan, orang nggak bisa ngomong kekurangan. Bagaimana Allah yang maha sempurna? Hanya mustahil kalau Allah kata itu. Kauno ajizan, Allah lemah, mustahil. Kauno karir, Allah kepaksa, mustahil. Kauno jalan, Allah bodoh, mustahil semua nih. Kauno mayyitan, kauno asamma, kan Allah yang tuli, kauno ama, kauno yang buta, kauno abkam, itu mustahil. Sifat yang mustahil 20, wajib 2, konon ya.
Wal jaizatu wahidatun, sifat jaiz satu. Mana itu? Wahya fi'lu kulli mumkin aw tarku. Itu berbuat tiap-tiap mungkin atau meninggalkan. Boleh aja bagi Allah ya, melakukan sesuatu yang masih mungkin atau meninggalkannya. Seperti misal contoh begini ya, yang mungkin seperti antara orang berobat sama sembuh. Orang kan udah melaksanakan ikhtiarnya, sakit dia berobat. Begitu udah berobat sesuai dengan prosedur, apa namanya itu kalau di dokter, SPO apa ya, SOP ya, SOP. Sesuai dengan SOP-nya udah rapi terus. Nah, ntar kalau udah sesuai dengan obatnya, tertib, anunya, saran dokternya, pantangannya, kira-kira itu Allah wajib nggak bikin dia sembuh? Enggak, jaiz apa? Jaiz. Boleh Allah sembuhin. Boleh juga Allah matiin. Ya, enggak wajib. Jadi enggak ada tuh yang kewajiban bagi Allah Ta'ala harus melakukan sesuatu yang udah dikerjakan sama manusia. Orang nyari duit pagi-pagi pulang sore, apakah dia harus kaya? Enggak wajib. Kalau Allah bikin kaya, boleh. Kalau dia susah terus umur hidup mati susah banget. Ya jaiz aja. Zolim betul nggak begitu? Enggak zolim. Kadang-kadang yang nganggur bisa rezekinya lancar gitu ya. Gila yang kerja bisa kayak segitu aja. Jaiz aja enggak. Walaupun udah ngerjain sunnatullah, sebabnya udah dikerjain ya. Musababnya bagaimana? Musababnya Allah yang ngatur, musabbibul asbab. Mengatur akibat itu semua Allah Ta'ala. Kayak kita sholat, puasa, ngaji, ibadah, itu namanya sebab. Musababnya sorga. Apakah wajib itu Allah kasih sorga sama yang taat? Jawabannya jaiz. Mau dikasih sorga boleh, mau kasih neraka boleh. Nah itu mau zolim ntar. Ya kagak gagal zolim Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah menentukan orang beriman sama kafir aja gak zolim ya. Karena kan ada kata lahir, sebelum lahir bahkan 4 bulan dalam kandungnya beriman, kafir, ahlul jannah, ahlul nar, sa'id, syaqi. Udah tentuin ya. Iya. Kira-kira begitu dia udah ke dalam dunia, yang jadi ahlu taat ke neraka, ahlu maksiat ke surga. Bagi Allah mau boleh-boleh aja. Dari ilmu tauhid ya. Sebenarnya enggak ilmu akli ini, ilmu akli. Ada berilmu nakli, Allah udah janji ya. Orang yang taat bakal ke surga, yang maksiat yaghfiru liman yasha wa yu'adzib man yasha. Allah bisa ampunin ke surga. Bisa juga kalau nggak ampunin ke neraka. Habis neraka ya ketika surgain gitu. Itu punya fadl ya. Fadl dari Allah Ta'ala. Ini fi'lu kulli mungkinin atau tarku atau meninggalkan. Ya termasuk film gini, babaknya dikejar meninggal gitu ya. Engkongnya masih hidup atau cucunya meninggal duluan. Engkongnya sehat walafiat, cucunya penyakitnya tumor ganas, naudzubillah nasallallahu alaihi wasallam gitu ya. Itu buat Allah bisa aja itu begitu ya. Iya, Allah zalim apa sih? Enggak zalim. Pokoknya Allah udah bilang dalam ayat ini haramtuz zulma. Sungguh aku telah mengharamkan berbuat zalim ala nafsi atas diriku. Wa ja'altuhu muharraman bainakum. Dan aku jadikan juga ini kezaliman diharamkan antara kalian. Sesama makhluk dilarang menzalim. Karena aku aja yang menciptakan makhluk, aku nggak zalim. Apalagi kalian yang nggak bikin, nggak nyiptain. Jangan sekali-kali zalim. Begitu. Inna ma haramtu zulma. Ya, aku haramkan itu kezaliman bainakum fala tadzalamu. Jangan saling berbuat zalim. Jadi zalim itu ya, sifat kekurangan. Allah Maha sempurna, nggak zalim. Boleh Allah ya menciptakan si bulan beriman, menciptakan si bulan kafir, menciptakan si bulan kaya, menciptakan si bulan miskin, menciptakan si bulan alim, jahil, menciptakan si bulan sehat. Itu semua mungkin, boleh aja. Ya, buat Allah Ta'ala nggak ada yang berkewajiban. Termasuk jaiz adalah diutusnya para nabi. Para nabi itu jaiz. Allah mengutus nabi wajib nggak? Enggak wajib. Jaiz saja. Allah mengutus silahkan, enggak wajib. Makanya bahasnya laqad manallahu 'alal mu'minin. Allah kasih karunia kepada orang beriman ba'atsa fihim rasulan. Ketika Allah utus rasul buat mereka. Itu namanya karunia. Namanya karunia enggak wajib. Allah mau kasih boleh.
Apa sih wajib? Wal wajib huna, wajib di sini bukan wajib syar'i, ini wajib akli. Wajib akli ya, ma la yatasawwaru fil akli ada. Perkara yang tidak mungkin di dalam akal kita ini ada ketiadaan itu suatu mat. Itu namanya wajib, sesuatu yang akal gak nerima. Akal gak nerima akan ketiadaannya, mesti ada gitu. Itu wajib namanya. Kalau kita contohnya akli mah 1 tambah 1 2 gitu, 1 tambah 1 2. Itu 2 itu wajib. Ya, kalau 1 tambah 1 5 gimana itu? Dosa enggak ya? Ya itu mau urusan agama, bukan wajib syar'i, itu mah wajib akli. Itu kalau 1 tambah 1 5 berarti enggak normal otaknya, gitu aja. Ya, wajib akli. Seperti ya Allah bersifat wujud. Itu kalau dikata Allah enggak ada, ya akal enggak nerima lah. Akal nggak akan terima. Akal yang berakal nih pasti ini alam pasti dinyiptain tersiang, terpanas, terhujan, langit taruh di atas, bumi di bawah, rapi usun-usunnya gitu. Ini pasti ada nyiptain nih gitu. Akal pasti setelah nazar dia telah merenung pasti, wah ini pasti ada la ayatil liqudil albab. Ini ada tanda-tanda nih. Tanda apa? Tanda ada yang menciptakan ya. Ya kita jangan kenal urusan begitu dah. Ya itu lebih besar lagi. Urusan yang sepele aja kayak neon bisa nangkring di situ tuh. Pasti apalagi tadi neon pasti ada yang masang tuh, taruh di atas. Neonnya juga pasti ada yang bikin gitu. Jadi kalau akal itu mana totoan di situ aja. Akal yang saya nggak terima gimana bisa di situ. Pasti ada. Iya berperan mainin tuh. Gitu. Apalagi alam semesta ya pasti ada yang ngatur. Itu makna wajib ma la yatasawwaru fil aqli adam. Tidak tergambar ya, tidak tergambar, tidak bisa dipahami kalau dalam akal ini enggak ada. Harus ada. Wal mustahil ma la tasarruf fil aqli wujudu. Kalau mustahil apa? Yang tidak tergambar atau tidak bisa dipahami dalam akal adanya. Mustahil kalau kata ada itu. Lima wajib enggak ada, mustahil. Allah dikata tiada, ya mustahil, enggak nerima akal kita. Pasti ada. Al-jaiz, kalau jaiz apa jaiz? Ma yutasawwaru fil aqli wujud wa adamu. Jaiz mah yang bisa mungkin terjadi akal adanya atau tiadaan. Sama dia wujud wa adamu, adanya enggak adanya. Jadi itu namanya jaiz ya. Seperti 4 boleh dari 2 tambah 2 bisa. 4 juga boleh 2 kali 2 boleh. Itu jaiz. Berakli kayak kipas angin. Kipas angin kan bisa muter, bisa bergerak. Nah, itu dua-duanya boleh. Ya, kadang-kadang dia muter, kadang-kadang dia bergerak. Jaiz fil aqli. Kayak tadi itu ya, sifat Allah Ta'ala ya boleh menyembuhkan orang berobat, boleh tidak menyembuhkan. Jaiz bagi Allah Ta'ala. Wa malaikati. Nah, sekarang malaikat. Al-malaikat jamu malak. Malaikat itu jamannya malakun. Kalau malak mufrad, malaikat jamak, artinya beberapa. Di fatilam, patah lam ya, malak. Kalau malik raja, kalau malak malaikat, kalau milkun milik, kalau mulkun kerajaan. Wahum ajsamun. Nah, malaikat ini jisim dia. Kalau Allah kan nggak berjisim. Orang Allah kata berbentuk badan kayak gitu nih, berjisim mujassimah ya, Allah punya mata, punya tangan, punya kaki kayak kita gini. Itu namanya aliran mujassimah. Yang mengatakan Allah bertubuh, berbentuk. Ini malaikat malaikat semuanya ajsamun, tapi ajsamunnya nuroniyah. Ya jisim tapi yang bersinar, nur cahaya. Bukan kayak kita. Kalau kita kan jisim ya yang benda padat. Kalau malaikat enggak, nuroniyah. Mubarra'atan minal kudurat al jismaniyah. Mubarra'atu artinya yang terbebaskan minal kuduratil jismaniyah, daripada kudurat, kotoran-kotoran jismaniyah. Malaikat mah orang dari nur lima nggak ada tuh kotor-kotor kayak manusia. Buang air besar, buang kecil, kotor-kotoran kotor daki apa ingus, nggak ada itu. Malaikat mah dari nur, dari cahaya. Qadiratan ala tasyakul, qadiratun ala tasyakul, yang mampu di atas berbentuk bil askalil mukhtalifah, dengan bentuk-bentuk yang bermacam-macam. Malaikat bisa
bisa berubah-ubah ya bentuknya. Ntar jadi burung, ntar jadi kupu-kupu, ntar jadi orang, ntar jadi siapa aja. Terserah kayak malaikat Jibril miripin sahabat Nabi Dihya Al-Kalabi gitu. Karena kita juga bisa jadi tuh datang malaikat, manusia datang ke rumah. Katanya malaikat. Kayak dalam hadis Nabi itu ada seorang mau berkunjung ke rumah temannya, semata-mata mau nyaba aja ke rumah sahabat. Nggak taunya di jalan dia ketemu orang, ngobrol itu sama orang itu. Tanya, itu ada tujuan apa soalnya? Kagak ada rame aja. Kali itu ada bagi duit sana kalau datang, enggak sih. Kali ada jabatan yang dijanjiin itu enggak ada. Jadi ya murid aja karena teman puas satu lagi. Saya ini malaikat diutus sama Allah buat ngasih kabar gembira bahwa kami ini orang yang dicintai oleh Allah karena memelihara ya hubungan persahabatan yang baik yang karena Allah. Yang harus ada. Makanya kadang-kadang orang tuh kadang-kadang kita menyambar nih, orang suka nanya-nanya begitu kayak digambar dalam hadis. Dia cerita gitu. Emang ntar besok dapat apa? Ya dapat apa sih? Itu mau kemana, mau mulu dan ke Solo jauh amat. Emang dapat apa sono? Ya dapat apa ya? Kagak, pengen berkah aja. Cinta orang soleh gitu. Beruntung Anda, beruntung. Itu kadang-kadang nggak mesti bisa malaikat. Cuma berbentuk manusia. Malaikat ya bisa berbentuk macam-macam. Maknanya an-nathani min al-iman al-iman bil malaikat. Beriman malaikat itu termasuk rukun iman, wajib percaya. Kalau nggak belum beriman, walaupun dia beriman sama Allah tapi malaikat nggak percaya, ya nggak beriman juga. Sebab malaikat diceritain sama Allah dalam Al-Quran. Idz qala rabbuka lil malaikat. Ketika Tuhan ngomong sama malaikat. Kalau kita yakin malaikat nggak ada, berarti Tuhan bohong dong ngomong malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'il fil ardi khalifah. Wa ma'nal iman bihim, dan pengertian iman dengan malaikat iqbalul qalbi wa id'anu, yaitu menerimanya hatinya dan mengakuinya hati. Bi annahum ibadallah. Malaikat itu semua hamba-hamba Allah. Mukrumun, yang dimuliakan. Semua malaikat hamba Allah yang mulia, dimuliakan. La ya'sunallaha ma amara, enggak pernah maksiat sama Allah. Apa yang diperintahkan sama Allah nggak pernah melanggar, kerjain. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa saja yang diperintahkan sama Allah dikerjain. Itu malaikat, makanya ibadullah mukramun. Wa annahum sufara'ullah bainahu wa baina khalqih, dan para malaikat itu sufara'ullah bainahu wa baina khalqih. Pelantaranya Allah ya, antaranya Allah dan antara makhluk. Malaikat tuh ya pelantara antara hubungan kita dengan Allah ya. Yang bawa amal kita naik ke langit para malaikat. Ya. Nabi Muhammad dan semua nabi-nabi dapat wahyu pelantar dari malaikat. Sufarah ya. Mutasarrifuna fihim, mereka dapat muter pada mereka. Kama adina, sebagaimana adina Allah izinkan. Pokoknya berbuat apanya bisa. Malaikat ngangkat alam semesta nih, kayak Nabi Lut ya kaumnya. Angkat tuh kampung Nabi Lut kayak nampan gitu, yang ada kebulinya, diangkat gua lagi gubur. Malaikat, ada malaikat penunggu gunung yang pernah nawarin Nabi itu ya untuk menimpa kaum Taif. Jibril datang, ya Muhammad, gua datang nih bawa malaikat penunggu langit, dia bisa angkat di gunung Uhud, bisa ditiban untuk kaum Taif. Itu malaikat bisa berbuat apa saja. Mutasarrif itu dapat berbuat apa saja sesuai dengan izin Allah Ta'ala. Shadiquna fima akhbaru bi, mereka itu semua shadiqun, benar di dalam apa yang mereka beritakan dengan mereka. Jadi berita-berita malaikat itu semua benar yang mereka sampaikan. Wa annahum balighun minal kathra, dan sungguhnya malaikat itu sangat daripada banyaknya. Banyak banget malaikat, lebih banyak dari jumlah manusia ya. Kalau manusia punya 6 miliar, wah malaikat bisa lebih. Bahkan katanya mala ya'lamu illallah, jumlah yang tidak diketahui akan jumlahnya kecuali Allah. Yang tahu jumlah malaikat ya Allah Ta'ala. Bahkan kehadiran kita di majlis-majlis besar tuh, majlis haul, majlis maulid, yang jumlahnya puluhan ribu, malaikat bisa jutaan lagi, lebih banyak lagi malaikat. Wajibul iman, dan wajib iman tafsilan secara tafsil nih, bi asrati dengan 10 minal malaikah daripada malaikat. Wahum Jibril aminul wahyi ya.
Aminul wahyi itu artinya kepercayaan menurunkan wahyu. Wa huwa afdalul malaikat. Paling afdalnya malaikat Jibril. Wa Mikail ini al-muwakkal bil amtor, yang ditugaskan dengan penurun hujan. Mikail. Israfil muwakkal bin nafif sur, ditugaskan niup sangkakala. Wa Azrail, yang benar bacanya bukan Israel, Azrail. Akhirnya patah. Azrail al-muwakkal bi qabdil arwah, yang ditugaskan dengan mencabut ruh. Munkar Nakir alladzani yas'alani, yang keduanya akan bertanya. Al-mayyit, mayyit fi qabri, di kuburan mayit ditanya. Siapa? Munkar Nakir. Kalau kita baca talqin itu, ya Abdullah, idza ja'akal muwakkalani, ya wala yufzi'ak wala yurhibak. Kalau datang dua malaikat jangan kaget, jangan takut. Fa innahu khalqun min khalqillah, itu juga makhluk Allah. Wa idza sa'alaka man rabbuka man nabiyyuk, itu Ustaz kudu apa yang gitu ya? Iya, jangan kaget talqin aja orang hafal ya. Talqin kudu apa? Kudu apa? Jangan lagi nyari buku. Buka Google ya, jajan. Aku udah apa? Iya, betul. Kadang-kadang ambilnya aja hafal. Coba ini diapain? Talqin itu penting, kasih bocoran ya sama ahli bayit biar bisa. Waraqib wa atid, dan raqib atid alladzan yaktubal hasanatu sayyiat, yang kedua-duanya mencatat kebaikan dan keburukan. Raqib atid ya sampingan kiri kita nih, nyatet amal. Makanya sedekat-dekat tetangga itu ya malaikat. Maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dihormati tetangganya. Kalau tetangga kita yang keselang sama tembok aja, sama tembok, selang sama jalan, kita wajib menghormati. Bagaimana tangannya dekat sama kita? Mana? Malaikat raqib atid. Ya, malaikat raqib atid malaikatnya. Tetangga asli itu sebenarnya kata Habib Haddad, itulah tetangga asli kan. Jangan sakitin. Mana sakitin itu? Raqib atid mencatat amal keburukan. Nyata udah banyak minta ampun, dihapus lagi. Cuk, jangan aja loh. Ibaratnya begitu. Ya, kebanyakan tobat, bikin dosa, tobat. Ini buku udah blok banget. Ini coret, dihapus lagi, coret lagi. Nyakitin tetangga katanya. Waridwan, dan malaikat Ridwan, khazinul jannah, wa malik khazinun nar, penjaga sorga malaikat Ridwan. Kalau malik penjaga neraka. Wa kutubih, kemudian kitab-kitabnya. Al makna an-thalithun al-iman, ya, yang ketiga nih rukun iman, al-imanu bi kutubillah, percaya dengan kitab-kitab Allah Ta'ala. Wa manal iman biya, pengertian iman dengan kitab gimana? Al-iman bi anna kalamullah, itu firman Allah tuh. Tauratnya, Zabur, Injil, Quran, semua kalamullah, bukan kalam makhluk. Al-azali, yang bangsa azali. Al-qadim, yang qadim Qurannya. Al-qaim bidati, yang menetap pada zat Allah Ta'ala. Al-munazzah anil harfil saut, yang dibersihkan dari huruf dan suara. Wa anna kullama taqarrun haqqun wa sidqun, dan sesungguhnya tiap-tiap perkara yang terkandung oleh kitabullah itu semua hak, benar, bukan hak, benar, hak, sidik, ya, hak, benar. Wa hiya mi'atun wa arba'ah, jumlahnya ada 104. Unzilan khamsun ala sis, diturunkan daripada 104 itu 50 atas Nabi Sis, ya, putra Nabi Adam. Wa thalathun ala Idris, 30 atas Nabi Idris. Wa asyratun ala Adam, 10 ala Adam. Wa asyratun ala Ibrahim, 10 atas Ibrahim. Wa Taurat ala Musa, wa Zabur ala Dawud, wal Injil ala Isa, wal Furqan, maksudnya wal Quran, ya, ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jumlahnya, semua itu firman Allah Ta'ala. Wa rusulih, dan rusulnya. Ar-rusul hum anbiya, rusul di sini nabi-nabi. Allati umiru bitabligh, yang diperintahkan dengan menyampaikan ma'auhallah, perkara yang Allah wahyukan bihi dengan, ya, tadi ilaih kepada anbiya. Al-makna, pengertian an-rabi'ah al iman, yang keempat daripada rukun-rukun iman, al-iman bir rusul, yaitu iman dengan para rasul. Wa man iman bihim, pengertian iman dengan rasul, al-iman bi annallah arsala, emang Allah utus mereka.
yakin kita emang itu pesuruh Allah ya? Pesuruh Allah, Allah yang perintahkan untuk menyebarkan agama idal khalqi kepada makhluk, lihidayatin untuk mengarahkan mereka makhluk. Makhluk kan nggak tahu apa-apa, jalan selamat nggak tahu dia. Allah utus dia jalan selamat, dia Nabi ikutin. Wa takmili masjid, dan menyempurnakan kehidupan dunia mereka. Kehidupan dunia jadi sempurna, nggak berantakan ya, nggak amburadul. Ya, kenapa? Ngikutin ajaran Nabi. Wa ma'adihim, dan ya kehidupan akhirat mereka. Wa ayyadu bil mujizat, dan Allah perkuat mereka dengan mukjizat. Adalah ala sidqim, yang menunjukkan atas benarnya mereka. Mana bukti benar mereka? Itu ada mukjizat. Seperti Quran ya, itu mukjizat Nabi yang langgeng sampai sekarang masih ada. Ya padahal Nabi terkenal Nabi Ummi, nggak bisa nulis, nggak bisa baca, tapi Allah cetak tanpa nulis, tanpa bisa baca, menjadi manusia tercerdas sedunia sampai kapanpun, nggak ada tandingannya. Quran ditanamin ke hati Nabi. Nabi bahas tentang Quran. Makanya orang-orang Yahudi, orang Nasrani yang ahli kitab pada saat itu menyaksikan Nabi seperti itu. Wah, ini benar Nabi ini. Dalam Taurat diceritakan nggak punya guru, nggak belajar ke sekolahan, nggak belajar ke universitas, tapi keilmunya mengalahkan semua alam jagat raya. Ya, ini benar Nabi. Itu Nabi Ummi ya. Kemudian dikatakan di sini lagi, wa annahum balaghu anillah wa risalat. Dan sebenarnya mereka menyampaikan itu semua agama sumbernya dari Allah. Risalah atau akan risalahnya Allah Ta'ala. Mubayyanu, dan mereka menjelaskan ma'amarhum, akan perkara yang Allah perintahkan kepada mereka. Bibayani, dengan menjelaskan ilmu mukallafin kepada orang-orang mukallaf. Dan orang mukallaf sampaikan kejelasan. Wa nau yajibu ihtiramu kulhum, dan sesungguhnya wajib kita menghormati mereka. Kulhum, ya seluruhnya. Bukan cuma fokus kepada Nabi Muhammad, tapi semua nabi-nabi kita hormati. Di antara kita menyebutnya dengan kata-kata alaihissalam, ya. Menyebut nama nabi-nabi alaihissalam, Sayyidina, pakai Sayyidina Adam, Sayyidina Nuh. Itu di antaranya menghormatinya. Kemudian dikatakan di sini wa adamu tafriq baina wa, dan tidak membeda-bedakan antara salah seorang daripada Rasul. Jangan kita beda-beda, semua sama ya. Semua nabi-nabi, semua dan Rasul, nggak boleh bedain satu bukan itu enggak. Makanya kita mah umat Nabi Muhammad, pulsa kuota iman kita lebih tinggi daripada iman-iman umat lain. Kalau menurut konsepnya, kalau Nabi Musa aja, sama Nabi Isa nggak percaya. Yang Nasrani Nabi Isa aja, Nabi Musa nggak percaya. Tapi kalau Nabi Muhammad semua kullun, semuanya amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin. Kita nggak beda-bedain, semua nabi, semua rasul. Meskipun dari segi kemuliaannya memang beda-beda, karena Allah bilang tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'd. Memang semua rasul itu pangkatnya di hadapan Allah beda-beda kemuliaan. Minhum man kallama Allah, ada yang pernah ngomong langsung sama Allah. Wa rafa ba'dhum darajat, sebagian angkat derajatnya lebih tinggi lagi. Kalau dari segi kemuliaan memang beda-beda, tapi dari segi pangkat kenabian dan kerasulan mereka nggak boleh beda-bedain. Mereka semua nabi, mereka semua rasul, mereka semua mulia. Itu maksudnya. Kemudian di sini katakan wa annahu ma'sumun, dan sesungguhnya mereka itu maksum ya, terpelihara. Kalau nabi-nabi terpelihara dari apa? Minas shawair, dan dosa kecil. Dosa kecil nggak berbuat. Wal kabair, dosa besar. Baik itu sebelum jadi nabi, lalu jadi nabi, sebelum jadi nabi terpelihara, dijaga benar, karena dia pengemban wahyu Allah, benar-benar orang-orang mulia, orang-orang suci daripada dosa-dosa dan kesalahan, baik besar maupun kecil. Bahkan katanya makronya kagak, makro khilaful aula, yang kurang-kurang bagus, kurang afdal gitu, nggak dikerjain. Nah itu muternya saja, wajib sunnah. Wa'lam anna rasul, dan katakanmu sesungguhnya hitungan rasul itu asalatum yatin wa asyar, itu jumlahnya ada 313 jumlah para rasul. Wakila katanya khamsata asyar, 315. Wakil mendapatkan begitu ya. Wajibul iman tafsilan, wajib beriman secara rinci nih di khamsata isrin minhum, 25 ya, yang harus ada namanya di hati kita. Nggak harus hafal sih, tapi kita bisa bedain nama-nama ini nama-nama nabi apa bukan gitu.
Adam, Idris, Nuh, Hud, ya Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Yasa, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Uzair, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wazada ba'dum Dzulkifl, ada yang mengatakan Dzulkifli, wakil Ilyas, mengatakan Zakaria dan selainnya. Ada Uzair ya, itu ada 25 pokoknya itu. Wa afdaluhum, dan paling afdalnya 25 itu ulul azmi namanya. Apa ulul azmi? As-sabar, yang memiliki kesabaran, wa tahammulul masyaqqi, dan menanggung penderitaan. Jadi yang mereka melebihi dari 25 itu ada 5 orang. Dikenal dengan sebutan ulul azmi, yang mereka orang ahli sabar, mereka yang menanggung beban berat, itu mereka. Siapa mereka? Wahum khamsatun. Ada 5 ya. Nazamahum ba'du, menazamkan yang 5 perkara ba'du sebagai ulama bikauli, dengan ucapannya Muhammadun, Ibrahimun, Musa, kalimuhu fa Isa, fa Nuhun, humul azmi fa'labi, yaitu kan 5 tingkatannya. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, mereka ulul azmi. Wa tartibul azmi fil afdaliyah kata fil addi, dan tartibnya ulul azmi di dalam kemuliaannya seperti susunannya itu di dalam hitungan itu ada di atas. Siapa yang lebih mulia sesuai dengan hitungan itu tadi? Nabi Muhammad berarti ranking pertama, baru bawahnya Nabi Ibrahim, bawahnya Nabi Musa, bawahnya Nabi Isa. Wallahu a'lam bishawab. Kita qasidah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, la narju siwak, fadrik ilahi darak, qabla al-fana wal halak, ya ummu dunya wa din. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, barrij 'alal muslimin, thumma rabbana siwaka ya hasbana, ya dzal ula wal ghina, ya ummu dunya wa din. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Summa salawat salam ala syafi'il anam, wa ali ni'mal kiram, wa sahbi wa tabi'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman pengajian kita, kitab Tambihul Muqtarin. Ada yang punya tanda? Ada halaman 34. Halaman 34 yang Tambihul Muqtarin. Bacaannya apa itu? Lima. Wakana bapi. Jadi Abdillah Jani. Jani. Innallaha la yu'ayyidu, kan nabi ya. Innallaha la yu'ayyidu hadza din birrajul fajir. Sesungguhnya Allah akan memperkuat agama Islam ini dengan rajul fajir. Terakhir tuh. Jadi agama ini kuat dengan rajul fajir. Jadi jangan bangga dari
Jadi panggilan ceramah di mana baik? Ah. Hidup Islam sama dia. Modal dia rojul pajero. Pajero. Nggak dosa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Bakar berarti Ya. bin Abdullah al-Muzani rahimahullah ta'ala yaqulu min alamatil mura'i bi ilmi, di antara tanda orang yang riya dengan ilmunya, ayargaban nasu fil ilmi, bahwa yuraggiban nasa, dia menanamkan kecintaan kepada manusia, fil ilmi, di dalam ilmu. Kemudian dia wayadhkur lahum, dan dia menyebutkan kepada manusia mafihi, akan apa yang di dalam perkara dari dalam ilmu, minal fadaili, daripada fadilah-fadilah. Summa in syawarau ahadun minal qura'i ala ahadin min aqrani la yargabu fi kulli tarkib. Kemudian jikalau musyawarah akan dia seseorang daripada qura', daripada ulama, ala ahadin, atas salah seorang, min aqrani, atas sahabat-sahabatnya dia, la yurgibu, dia tidak cinta tuh sama si ahad tadi, fihi, di dalam ya musyawarah tadi, kula targib, akan sepenuh kecintaan. Jadi termasuk riya sama ilmu ya, nggak tulus nih, ngajarnya nggak tulus, nyebarin ilmunya nggak tulus, mata-mata pamer juga masih riya juga. Itu orang yang mana? Orang yang suka memberikan kepada murid tentang padilah ilmu, keutamaan daripada ngaji ilmu. Kemudian jika ada seorang musyawarah, ngaji mah dia, tapi kalau urusan musyawarah, minta nasihat, ngundang tahlilan, ya bukan ngundang gue, kan gue yang ngajarin gitu ya. Lah masalah kesono nyampurnya gitu, jadi rada kurang cinta, jadi turun kan gitu. Iya, kurang turun. Ayo berarti pamer tuh, gitu ya. Lah gue kagak ada nang selamatan gitu, lah menang dia gitu. Itu namanya pamer. Termasuk pria juga itu. Ya iya, termasuk pria. Summa insyawarahu ahadun minal qura'i ala ahadin min aqrani la yarkub. Jadi kalau ada orang musyawarah gitu sama yang lain, diajak ngobrol, diajak jalan, dia turun kecintaan, itu termasuk riya. Berarti pengen ngambil keuntungan dari murid, itu namanya disebut riya juga ya. Yang ngajar pengen ngatur, lu gue ngajarin, ngapa giliran tahlilan ngundang dia kan gitu. Gue yang ngajarin, bukan ceramah, ngapa dia diundang gitu. Itu termasuk ya. Zona. Masya Allah, termasuk riya. Masya Allah. Ya pokoknya kita semua atur riya dah pokoknya. Belum jadi awal ikhlas masih jauh banget. Iya. Aduh, udah merasa awal ikhlas, waduh, makin kacau kita. Iya. Karena berbeda dengan kenyataan. Iya. Wa kana Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah yaqulu qad ghalaba 'alal qura'i fi zaman akul haram wa syubhat. Sungguh setelah umum ya, golib itu umum atas ulama-ulama di zaman sekarang ini, makan haram, makan syubhat, hatta gharaku, sehingga mereka tenggelam bisyahwati butunim wa furujihim, di dalam syahwat perut sama farji. Itu urusannya. Emang kebanyakan makan haram, makan syubhat, udah ngikutinnya itu aja, urusan perut sama urusan farji yang urusin. Yang penting berkatnya gede, amplopnya gede gitu ya. Sama farji di urusannya gitu ya. Chattingan mulu masuk. Aduh. Watakhadu, dan mereka menjadikan ilmahum, akan ilmunya. Ilmu cuma dijadiin syabakatan. Ya, syabakatan itu kayak orang nangkap ikan pakai jaringan. Jala ya? Jala. Jala. Ilmunya cuma dijadikan jala.
yastaduna biha ad-dunya, yang mereka menangkap dengan jalannya itu akan dunia. Jadi ilmu buat cari dunia aja, ya, masya Allah. Itu karena kebanyakan makan subhat, makan haram. Ilmu bukan diamalkan cuma buat sarana nyari dunia. Maka Al-Fudail bin Ayyad rahimahullah yaqul laula naqsun dakhala ala al-Qur'an wal hadis lakanu khiyarun nas. Seandainya tidak ada kekurangan yang masuk, kekurangan tersebut atas ahli Quran, ahli hadis, pasti keadaan mereka adalah sebagus-bagus manusia. Ya, makanya kata Fudail bin Iyad, kalau seandainya nih ahli Quran, ahli hadis, ya, nggak ada kekurangan yang masuk dalam hatinya, kan merasa kurang aja kurang. Ini nih masuk ke dalam hatinya merasa kurang-kurang. Kalau nggak ada perasaan begitu, dia udah jadi khairun nas, sebaik-baik manusia dah. Ahli Quran, ahli hadis. Cuman karena walakinnahum ittakhadhu ilma khirfatan, Mas. Cuman ilmu mereka udah dijadikan sebagai khirfatan, kerjaan nyari duit. Wah, masa jadi penghidupan udah. Jadi hina kita. Walidzalika, karena itu hanu, menjadi hina mereka fi malakutis sama, di kerajaan langit dan bumi. Ya Allah, di kampung mah ustad begitu ya. Di kerajaan langit malaikat ya PA, bukan ustad itu. Gitu ya Allah. Iya. Kenapa? Ya itu karena jadi jaringan dunia aja. Bukan tambah takwa, tambah soleh, ya mikirin yang begitu aja dunia. Jadi kerjaan dunia. Wa kana Bishr al-Hafi radhiyallahu yaqulu min aqlil aqil alla yatluba ziyadatal ilmi illa idza amila bi kulli ma alima. Di antara berakalnya orang yang cerdas. Orang berakal nih, cerdas. Siapa itu? Bahwa dia tidak mencari akan tambahan ilmu kecuali apabila dia sudah mengamalkan dengan apa yang telah dia ketahui. Gitu. Jadi dia belajarnya diamalin dulu, dia baru cari lagi tambahan. Diamalin, gitu. Jangan lagi tumpuk-tumpuk, ilmu tumpuk-tumpuk, diamalin lu mana bisa. Nah, lu kenapa? Lah orang buat ngajar, gue buat ngajar lagi, buat ceramah lagi. Jadi Pak Ta'ala muhinaidin al-ilma kayak malah begitu. Makanya belajar orang dulu tuh ketika itu ilmunya untuk diamalkan dulu, baru disampaikan. Tertibnya begitu kalau orang soleh zaman dulu, akhlak soleh kan beda lagi orang soleh. Wa kana Syu'bi radhiyallahu yaqulu utlubul ilma wa antum tabkun. Carilah ilmu sedangkan kalian menangis. Cari ilmu sampai menangis, ya Allah, belum amal, ya Allah, maafin ya. Jadi ada sedih-sedihnya juga kita nyari ilmu karena berasa belum ngamalin gitu. Iya. Fa inna kullu hujjatun 'alaikum 'inda rabbikum, ya Allah. Maka sesungguhnya itu ilmu nanti menjadi musuh atas kalian. Di mana? Inda rabbikum, di depan Tuhanmu. Musuh bakal berantem sama kamu. Makanya kita belajar ngaji terus, tapi sambil ada perasaan-perasaan sedih. Ya Allah, maafin ya, belum bisa ngamalin. Minta tolong sama Allah, tanamkan kesan dalam mendengarkan ilmu biar bisa mengamalkan. Walamma tarakat Bishr al-Hafi, dan ketika meninggalkan Bishr al-Hafi, al-julus, akan duduk li imla'il hadis, untuk menyampaikan hadis. Pernah nih Bishr al-Hafi udah punya majelis besar ya, menyampaikan tentang hadis Nabi, dia tinggalkan begitu aja. Kalau mereka berkata di jamaah kepada Bishr al-Hafi, "Madza naqulu rabbik yaumal qiyamah?" Waduh, Tuhan, ngapa berhenti ngajar? Besok kami ngomong apa di depan Tuhanmu di hari kiamat? Apa yang kami katakan nanti? Faqala, madza taqulu, ya, bukan naqulu, madza taqulu tayr. Madza taqulu, apa yang kamu katakan nanti di hadapan Tuhanmu di yaumul kiamat? Guru, ngapa berhenti ngajar? Udah, gue berhenti aja dah. Ntar guru ngomong apa ke depan Tuhan kalau ditanya ngajar berhenti, umat ditinggalin? Qala aqulu, aku akan menjawab, ya Rabbi, innaka amartani fi bil ikhlas. Sesungguhnya engkau perintahkan aku dengan ikhlas, walam ajid inda nafsi ikhlasan. Tapi sama sekali saya nggak dapetin nih di hati saya ada ikhlas. Semua pamer semua, ya Allah. Ayo saya nggak berani. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin. Saya nggak punya ikhlas. Itu orang soleh seperti itu ya, alasan.
Kalau kita makan kadang-kadang alasan sama pasta beda. Ngapa berhenti ngajar, Ustaz? Belum ikhlas. Lah, larinya ke bisnis cupang gitu ya. Itu salah. Kemarin kita ngaji apa? Dakwah utama ya kan? Iya, jalan terus. Tapi kita sampai istighfar, berupaya minta ampun kepada Allah. Kan dalam kitab Bidayatul Hidayah ada 3 itu ya. 3 kelompok manusia yang jadi dai. Dai yang pertama yang dipastikan ya ahlul jannah. Dia mengajarkan ilmu dan dia juga mengamalkannya. Yang kedua ada yang mengajarkan ilmu tapi dia tak mengamalkannya. Ahlul jannah. Yang ketiga ada yang mengajarkan ilmu ya, tapi dia mengamalkannya masih banyak kekurangan. Tapi terus dia tobat, dia minta ampun. Ada orang masih ada harapan juga. Husnul khotimah sama surga gitu. Itu minimal kita kalau nggak bisa jadi kelompok pertama ya kelompok yang ketiga itu. Ya dia campur kelompok kedua sama sekali nggak ngamalin. Ilmu dapat 10, atau aja nggak ngamalin. Ya, buat nyeramain orang aja. Nah, itu bahaya itu mah. Jangan sampai seperti itu. Ada satu ilmu yang itu. Pakmal walau bil usyrikas zakati kata Imam Ibnu Ruslan. Amal yang walaupun 1 dari 10 masalah, 1 yang kita amalin. Biar kita keluar dari kategori yang itu. Wa kana Sufyan ats-Tsauri orang yaqulu idza ra'aitum talibal ilmi yatlubu ziyadah. Kalau kamu lihat para penuntut ilmu, orang yang nyari ilmu, dia terus saja mencari ziyadah minal ilmu. Tapi dun amalnya enggak nambah. Segitu-gitu aja, ilmu aja dibanyakin. Fala ya tu'allimu. Jangan kamu ajarkan orang yang seperti itu. Inna man lam ya'mal bi ilmi, sesungguhnya orang yang tidak mengamalkan ilmunya kasyajatil hanzoli, seperti pohon apa hanzol itu? Pun gernuk kali ya. Pun gernuk. Kulamaz dadar rayan bil ma'i, tiap kali bertambah seger tubuh dengan adanya bil ma'i air, izdada marorotan, tambah pahit itu gernuk. Kalau gernuk makin seger makin pahit. Kalau layu udah kurang dikit pahitnya, mati kurang dikit. Tapi kalau layu ada orang begitu, bertambah ilmu bukan tambah bener, tambah kurang aja. Tambah bangsa tuh orang. Begitu ya, tambah nipu, tambah ngelakuin orang. Wa kana yaqulu, dan adalah beliau berkata, idza ra'aitumu yakhlutu fi mat'ami wa mashrabi wa nahwi dzalik wa la yatawarrau fakufu an ta'limi takhfifan hujjah 'ala ghadan. Dan adalah beliau Imam Sufyan ats-Tsauri berkata, wa idza ra'aitumu, dan apabila kalian melihat akan penuntut ilmu, yakhlutu ini artinya boros ya, yakhlutu ini campur aduk, ada berapa nih? Sembrono pimat ami, urusan makan, jorok, masrob minumnya, malbasi pakaiannya, dari sumber apa aja terima mereka. Jorok banget, walaya tahu orang nggak ada api-apinya, orang alim hajar aja lah, musim lockdown gitu bisa gitu, kagak ada api-apinya. Kata Imam Syafi'i, fakufu an ta'limi, kamu tahan, jangan diajarin tuh orang begitu. Kenapa? Takhfifan hujjah, karena untuk meringankan hujahnya ilmu atas dirinya godan besok di hari kiamat. Kasihan kita tambahin ilmu makin rakus sama dunia. Wa kana Hasan al-Bisri ta'ala yaqulu law anna abdan alimal ilma kullah, seandainya ada seorang hamba mengerti ilmu seluruhnya, dia ngerti ilmu ini seluruhnya, dia paham ilmu apa, dia paham, wa abadallah, dan dia ibadah sama Allah, hatta sorok hadis syariah, seperti dia menjadi ini tiang tegak ibaratnya, tiang seperti tiang tegak, awishin al-layali, atau seperti shin ya, bukan rokok nih shin, apa nih shin, bukan al-kirbah ya, al-khalaqus shaghir yakunul ma fi abrad min ghairiha, kayak kendi katanya shin itu. Al-layali, beberapa malam dia ibadah. Tsumma innahu lam tufattish ma yadkhulu jawfa, kemudian dia tidak ngoreksi akan perkara yang masuk jauh kepada perutnya. Halal wa am haram, ini halal apa haram nih? Ma taqabbalallahu minhu ibadatan, maka Allah tidak terima daripadanya ibadatan, satu ibadah. Satu ibadahnya nggak diterima, bisa. Kenapa? Nggak akan pernah koreksi, nggak pernah menghisap diri, ini makanan yang saya makan halal apa haram. Makanya ketika iblis dapat berita dari bala tentara itu, setan-setan lapor, Tuhan, apa? Orang anak muda tekun banget ibadah. Masa? Iya. Gimana tuh anunya kita nyorok apa namanya, gelincirinnya tuh ya, menyesatkan tuh anak muda yang arif ibadah. Kata iblis, pimpin kita lihat aja makannya gimana makan.
Makanya rakus banget tapi lembat. Ya udah biarkan, nggak usah diganggu. Dia rusak sendiri dengan ibadahnya karena makannya nggak tertib. Apa kan? Yang subhat, yang haram dihajar. Wa kana Bishr al-Hafi rahimahullah yaqul wallahi laqad adrakna qauman, demi Allah sungguh aku pernah mengalami berjumpa dengan akwaman beberapa kaum kanu la ya'lamuna ahlul ilma, adalah mereka la yu'allimuna, ya, tidak mengajarkan mereka akan seorang akan ilmu, hatta yaradu nafsahu sinina katsiratan, sehingga mereka melatih dulu mereka nafsu akan dirinya beberapa tahun. Jadi tirakat dulu, belum mau ngajar, habis belajar nyantren lama nih, dia tirakat dulu, riyadhah dulu, melatih makannya, ya, baru terjun ke masyarakat. Begitu, nggak langsung pulang nyantren langsung ngajar, ya. Baiklah salahan niati, dan dia menampakkan dulu untuk mereka akan lurus niatnya, benar niatnya, baru. Wakana Abdurrahman bin Al-Qasim yaqul khadamtu Imam Malik, kata Imam Abdurrahman bin Qasim, aku berkhidmat kepada Imam Malik radhiyallahu an 20 sanatan, 20 tahun di Madinah, ya, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Wakana min thamani fi ta'lim al-adab, maka adalah Imam Malik, ya, daripada 20 tahun ini 18 tahun mengajarkan adab. Jadi nyantai 20 tahun, 12 tahun khusus belajar adab, akhlak lu digembleng rohaninya. Wasanatan min hafi ta'limil ilmi, 2 tahun baru belajar ilmu. Karena terbalik, ilmu aja dicecer, akhlaknya kagak dicecer. Bocah kadang-kadang bocah nyantren, ya Allah pinter banget, nilainya 9, lah subuhnya jam 9 juga. Gitu. Jadi akhlaknya itu ilmu aja deh. Dulu mah pendidikan kata Imam Abdurrahman bin Qasim belajar 20 tahun. Wah, digembleng dulu batinnya, rohaninya, akhlaknya, tarbiyahnya, baru 2 tahun belajar. Fa ya laitani ja'atul mudah kula fi ta'limil adab. Fa ya laitani, coba dulu gitu ya. Kalau ya laitani, pengen banget dulu tuh saya jadikan masa itu 20 tahun kula fi ta'limil adab, belajar adab aja dah pengen sama Imam Malik. Karena Imam Malik kan ahli hadis dia. Tapi walaupun meskipun ahli hadis, ngajarnya nggak langsung dicecer ilmu hadis aja. Ilmu akhlak dulu, adab dulu, 18 tahun, baru ilmu hadis diajarin, belajar ilmu. Jadi kata Muhyiddin ini, pas Imam Malik udah meninggal, coba dulu 20 tahun adab aja ya. Emang apa? Iya, sebab begitu Imam Malik meninggal, ilmu banyak bertebaran, tapi akhlak banyak yang luput. Bagaimana Imam Malik akhlaknya? Tinggi banget Imam Malik ya. Kalau kita baca akhlaknya tuh, Imam Malik, dia tanya akhlak yang mulia yang dia miliki Imam Malik itu, dia kalau membaca hadis Nabi aja tuh, wah, beda mengeluarkan fatwa. Kalau fatwa fikih ditanya dia langsung jawab. Tapi kalau baca hadis dia minta izin dulu, dia mandi dulu, terus mandi, dia pakai gamis yang bagus, pakai minyak wangi, bikin garu dulu, bakar garu, bawa di depannya, diputerin dulu majlis, semuanya wangi, doang semua. Tahun depan baru dia buka hadis, pakai imamah, baru dia bilang qala Rasulullah. Itu namanya adab, mau nyampein Rasulullah. Kadang-kadang kita bagaimana mau berkesan dakwah ya, mau ceramah aja kencing, mampir di masjid orang wudhu lagi, langsung ceramah aja, menyampaikan hadis Nabi, kagak wudhu, kagak, orang wudhu, saya minyak wangi. Itu adab ya. Terus pernah lagi Imam Malik ya, sampai membacakan hadis itu sampai bercucuran keringat, merah mukanya. Ketika selesai kemarin, lihat, wah ada kalajengking sedikit. Kenapa itu Tuhan kagak langsung diambil? Karena saya lagi menyampaikan hadis Nabi, jangan sampai berhenti gara-gara nyabut ini, nyabut apa? Nyabut ada kalajengking di belakang gamisnya itu. Tapi itu akhlak. Sampai dia tinggal di Madinah pun, kalau mau buang air besar dia nggak berani itu di wilayah ya sekitar Madinah. Dia keluar dulu dari arena perbatasan Madinah, di tempat itulah dia buang air besar, nggak berani. Kenapa? Ikraman dari Rasulullah. Makanya Syekh Muhammad Al-Maliki pernah berpesan kepada santri-santrinya, kalau kita melaksanakan ziarah ke Madinah ya, ke Masjid Nabawi, sebenarnya kita kalau mau punya hajat-hajat tuh buang air besar apa di situ, di hotel aja katanya, jangan di arena Masjid Nabawi, karena di tempat itu pernah berkeliaran Nabi kita Muhammad SAW. Sampai begitu mengajarnya adabnya. Iya, itu namanya akhlak, namanya adab. Wakana, dan adalah
kana Imam Malik karena yaqulu laisa ilmu bi kasratir riwayat. Jadi ilmu itu bukan banyak penjabarannya. Ada orang dibalas bismillah 3 hari 3 malam kagak tuntas-tuntas. Masya Allah, hebat banget orang. Jelasin bismillah 3 hari 3 malam kagak tuntas-tuntas. Ya, tapi kagak ada akhlaknya, kagak ada ubudiyahnya kepada Allah. Bukan itu namanya ilmu. Wa innamal ilmu manfaat. Ilmu itu yang bisa memberi manfaat. Wa amila bisahibu, dan bisa mengamalkan dengan ilmu itu sahibu, pemilik itu ilmu. Itu. Wa kana Imam Syafi'i dan adalah Imam Syafi'i radhiyallahu yaqulu qala li Imam Malik, pernah berkata kepadaku Imam Malik radhiyallahu, ya Muhammad, hai Muhammad. Ini nama Imam Malik ya. Imam Malik nama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nama aslinya Muhammad bin Idris ya. Muhammad, ya Muhammad, ij'al amalaka daqiqan. Ya Muhammad, wahai Muhammad, jadikanlah amalanmu itu tepung. Wa ilmuka milhan, dan ilmumu itu garam ya. Jadi ilmu, jadikan amalmu seperti tepung, ilmumu seperti garam. Maksudnya itu kita banyakin amal ibadah gitu, banyakin akhlak. Amalnya ilmu muamalah, muamalah kita sama makhluk, itu muamalah kita sama Allah, muamalah kita sama makhluk, itu biar lebih seperti tepung. Sementara ilmu kita seperti garam. Jadi enak itu amal ibadah kita, muamalah kita jadi bagus. Di saat muamalahnya banyak ya, sementara ilmu kita milhan seperti garam. Jadi jangan dibalik. Ilmu aja kayak terigu ya, muamalah dikit banget kayak garam, jadi asin ini. Jadi asin gitu. Ij'al amalaka daqiqan, amalmu seperti tepung, banyakin amal. Ilmu kamilah. Dan ilmumu seperti garam. Jangan dibalik. Kalau dibalik ntar ilmunya jadi asin. Wa qad kana Abdullah ibn Mubarak radhiyallahu yaqulu man hamalal Qur'an, siapa orang yang hafal Quran, sumamala bikal dunia, kemudian cenderung hatinya sama dunia, faqad ittakhadha ayatilah huzwa wa la'iba. Berarti itu udah menjadikan ayat Allah cuma buat sandiwara, main-main aja tuh. Wa idza asahal Qur'an rabbahu, dan apabila bermaksiat orang yang hafal Quran, nadahul Quran, Quran akan manggil, menjawab dari lubuk hatinya, wallahi ma li hada, demi Allah bukan untuk ini ya, humil tuh aku dibawa, dihafal. Aku dihafal bukan buat diri-diri buat maksiat, tapi buat taat. Aina mawaidi, mana nasihatku, wa jazawiri, mana laranganku. Quran teriak tuh dalam hatinya udah dihafal. Kullu harfin minni yunadi, tiap-tiap huruf ya, minni daripada aku, yunadika memanggilku, wa yaqulu la ta'si rabbak, jangan kamu maksiat. Ya kita walaupun apanya aku mutakasur, aku mutakasur hatta zurdumul maqabir, itu kita diingetin, jangan terlalu banyak urusan ini sampai lupa amal. Itu per huruf Quran memanggil kita dengan la ta'si rabbak. Wa kana Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu idza ra'a talibal ilmi la yaqum minal lail yakufu an ta'limi. Imam Ahmad bin Hanbal nih kalau melihat santri kagak bangun tahajud, dia stop dulu belajar ngajarin. Ini santri kagak tolibul ilmi, santri kagak bangun tahajud, dicela. Lah bagaimana dia? Ustad kiai pada keblok-keblok malam kagak ada bangun. Santri aja nggak bagus, nama gelar santri itu, gelar santri kalau kagak bangun malam sebuah aib besar. Lalu gimana kalau panggilnya di kampung bukan santri lagi, Ustaz, mana Ustaz? Namanya Ustaz punya santri. Iya, itu aibnya. Waqad bata indahu Abu Ismah lailatan min al-layali, dan pernah nginep di sisi Imam Malik Abu Ismah satu malam daripada berapa? Fadal Imam Ahmad ma'an ludu, maka mempersiapkan kepada ya Abu Ismah tadi ya, Imam Ahmad nyiapin ma'an air untuk wudu. Sumaja kalau fajri, maka dia dapetin sebelum fajar ini Imam Malik dapetin itu muridnya tadi baca dulu naiman, tidur aja. Walma bihali, air tetap aja utuh. Pahit tuh maka dia bangunin. Bangun. Wah, lima cita ya Aba Isma, buat apa lu datang ke rumah gue ini? Walau jitu atlu minkal hadis ya imam, saya datang kemari mau belajar hadis ya imam. Kalau Imam Malik, kaifa tatubul hadis,
walaysa laka tahajjud fil lail. Bagaimana kamu mau belajar hadis? Malam gak ada jatah bagi buat tahajud. Idhab min haitsu ji'ta. Udah, pergi aja dong. Diusir. Dari mana kamu datang dari rumah? Ya udah pulang lagi ke rumah. Diusir. Karena kagak ada tahajud katanya begitu. Wa kana Imam Syafi'i, dan adalah Imam Syafi'i yaqulu berkata, yang bagi lil alim, sepatutnya bagi orang alim, ustaz nih, kayak kita nih ya, ustaz nih ayakunul khabi'ah, bahwa ada bagi dia khabi'atun, amalan rahasia yang terpendam ya, khabi'ah itu tersembunyi. Jadi bagi orang alim harus ada, dia punya amalan khabi'ah tersembunyi min amal soleh, daripada amal soleh. Jadi kita harus punya amal soleh selaku orang alim yang rahasia, yang spesial, yang tahu kita aja udah sama Allah, orang lain yang tahu. Kalau kita amalan kita kebanyakan orang tahu semua, ngajar tahu, belajar tahu, bayang jamaah tahu, pokoknya orang tahu semua. Ustaz hebat banget, kelihatan semua. Itu takutnya, khawatirnya ya amalan yang kelihatan sama orang kan peluang diterimanya kecil ya. Jadi peluang yang diterimanya besar, Allah amalan yang khabi'ah, yang tersembunyi itu, yang tahu kita aja mau Allah. Makanya Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita, sepatutnya buat orang alim ada amalan yang tersembunyi, amal soleh fima bainahu wa bainallah. Pokoknya yang tahu dia aja dah sama Allah gitu. Wa inna kullama dhannas, sebab tiap-tiap yang nampak bagi manusia, yang kelihatan sama orang nih, ya min ilmin, ilmunya dia kalau nyampain ilmu tuh, waduh, orang sampai kagum-kagum. Au amalin, atau amal dia ya, luar biasa, di masjid zikirnya qalilun naf'i, dikit banget manfaatnya. Amaliyah, ilmu yang kelihatan sama orang itu sedikit manfaatnya fil akhirati, di akhirat. Seperti pengalaman siapa? Imam Junaidi Al-Baghdadi ketika di kuburan dipimpin sama muridnya. Ya Imam, gimana di kuburan? Amal yang lain, waduh, ceramah gua angus semua, orang ada pahalanya. Ceramah gua nggak ada pahalanya, karangan-karangan kitab gua nggak ada pahalanya. Yang ada pahalanya cuma beberapa rakaat dikit aja tahajud tuh, itu untung itu gua tahajud. Itu kalau sekelas Imam Junaidi ngomong angus semua ya ceramahnya. Yang dulu belum ada parsel, belum ada berkat. Cuma pengen saya juga, mantap ya Junaidi ceramahnya, dakwahnya dasar, bikin orang nangis, bikin orang kembali kepada Allah, bikin ini. Dia bilang angus, tohatil kal ibarat, sirna itu semua ungkapan kata-kata bahasa, watil kal isyarat, dan semua ceramah-ceramah angus semua. Ila rukai'at, berapa rakaatnya? Itu yang membuat selamat. Gitu katanya ya. Kemudian di sini dikatakan wa ma ra'a ahadun ahadan fi manami ba'da mautih wa qala ghafarallahu li bi amali bi ilmi illa qalil minan nas. Dan tidaklah melihat ngimpi wa ma ra'a, dan tidak bermimpi ahadun akan seseorang ahadun akan orang lain fi manami, di dalam tidurnya ba'da mautih, setelah meninggal dunia. Jadi sering itu terjadi ya, antara teman dengan teman ya, yang udah meninggal diimpiin sama teman yang masih hidup, dalam tidurnya dimimpiin ya. Waqala, dan berkata ghafarallahu li bi ilmi, Allah ampuni bagiku dengan sebab ilmuku, illa qalilun minan nas, kecuali sedikit ya daripada manusia. Jadi begitu. Jadi punya ilmu kayak orang berdosa, jadi diampuni. Allah mengampuni bagiku nih ya, bagiku bi ilmi, dengan sebab saya tahu apa? Illa qalilun minan nas, kecuali sedikit daripada manusia. Ya. Jadi artinya amalan yang kagak diketahui sama orang itu yang bermanfaat. Waqad ruya Imam Abu Hanifah radhiyallahu ba'da mauti. Imam Abu Hanifah pernah dimimpiin, faqilau kaifa halu, gimana kabar? Ghafarallah, alhamdulillah, Allah ampuni. Kira bil ilmi, pasti dengan ilmu ya. Hayhata tuh jauh lah ilmu, nggak jauh. Inna lil ilmi syuruton, ilmu itu harus punya syarat-syarat banyak kalau pengen diampuni Allah. Wa afatu qalla man yanju minha, dan bencana-bencana yang sedikit orang yang selamat dari bencana. Bahkan ilmu itu bencana-bencana yang kadang-kadang sedikit orang yang selamat dari bencana-bencana itu. Wa qala ra'a ba'dhum al-Junaid ba'da mauti,
bermimpi sebagai ulama akan Imam Junaid yang tadi ini ya, setelah meninggal dunia. Ya taqulu ma farlobik, apa yang Allah perlakukan terhadapmu? Qala qad tahatil kan isyarah, sungguh telah hangus itu ceramah-ceramah udah hangus semua. Paniyat tilkal ibarah, sirna itu karangan kitab-kitab. Wa manafana, gak ada yang ngasih manfaat sama kami illa ba'dur kai'at, kecuali sebagian rokaat aja tuh. Kunna narqafis sahar, yang dulu kami pernah merukukkan di waktu sahur. Yang empat itu yang bermanfaat. Waduh, ini mengajarkan buat apa ya? Ikhlas itu Masya Allah sesuatu yang paling mahal nanti di negeri akhirat. Ini kan lagi berkaitan ya tentang membahas tentang akhlaknya sholihin, tentang ikhlasnya mereka mengoreksi amal mereka, sejauh mana keikhlasan mereka, karena ikhlaslah yang bermanfaat di dalam akhirat. Makanya Imam Syafi'i memberikan nasihat, harus ada di antara kita punya amalan yang gak ketahuan sama orang, jangan diceritain. Udah walaupun udah bertahun-tahun juga jangan ceritain. Dulu waktu lagi 3 tahun yang lalu tahajud rajin banget, sekarang udah anggong nih, udah males. Ya angus lagi aja udah 3 tahun. Ya ini lu diceritain lagi. Jangan diceritain. Udah umpetin aja mati gitu. Ya pokoknya tentang keistimewaan diri juga kalau bisa jangan suka diceritain. Ketemu orang soleh, ketemu Nabi Muhammad juga kalau bisa jangan diceritain ya. Iya, ini mah kadang-kadang ya Allah mimpi ketemu Nabi Muhammad langsung nulis status di Facebook lah. Alhamdulillah ya, angus sirnya. Ya, Sidil Walid Abdurrahman Segap Bukit Duri pernah ditanya masalah Walid pernah mimpi Nabi Muhammad enggak? Ya siapa anak? Mimpi ketemu Nabi tahu tinggi siapa? Padahal waktu itu yang ditanya bukan ketemu lagi, udah yakzotan, tapi diumpetin. Kenapa? Bukan ahli untuk menerima cerita ini, di orang bawahan. Yang nanya kan murid. Ya, sampai dirahasiain. Nah seperti itu. Jadi jangan sampai kita, ya kadang-kadang ngimpi kagak ngaku lagi. Alhamdulillah ngimpi ketemu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad senyum aja, saya ngapain tanya ya? Pertama kali ngimpi, itu mah haram sampai kiamat orang lihat Nabi ntar ya. Suka mengada-ada begitu ya. Karena pencari kemuliaan dari orang mungkin. Waqala ra'a ba'dum Aba Suhail As-Sa'luki, dan melihat sebagian ulama akan Aba Suhail As-Sa'luki ba'da mauti, setelah meninggal dunia nih Aba Suhail dimimpiin sama sebagian ulama. Waqala lahu madza sona ilmu, apa yang diperbuat ilmu oleh ilmu. Kamu kan ilmunya luas, ilmu di dalam kubur berkhidmat apa enggak sama kamu? Bagaimana? Qala kullu makana min daqaiqil ilmu wajatu haba'an manturo illa ba'da masail salani anala awal. Semua perkara yang ada daripada lembut-lembutnya ilmu yang halus tuh, pernak-pernik yang halus-halus, aku dapatkan tuh ilmu haba'an manturo. Waduh, gak ada nilainya, seperti debu-debu beterbangan. Kalau ngupas ilmu sampai detail banget tuh, apa orang takjub sama keilmuan dia. Ya ternyata dia haba'an manturo, debu-debu beterbangan, kagak ada nilainya. Emang tuh nyampainya pengen dikata wah kali mah hatinya. Dalam waktu itu orang kampung pada tercengang semua. Lu tahu kan ilmu gua segitu, lu biar tahu. Begitu ada koson begitu tuh. Ya haba amanturo katanya. Kecuali beberapa masalah yang orang awam nanya, rukun wudu ada berapa kiai? Ya kan karena gue yang nanya apa, gua tanya juga rukun wudu ya ada 6. Padahal waktu itu udah bahas gitu. Lah kelas-kelas gua ditanya batal wudu. Tapi dia tentu masih dia jawab juga. Untung gua jawab. Itu yang nyelamatin katanya begitu. Kadang-kadang mengajar juga pakai sih. Kelas gua makanya ngajar Sabrina orang nyetel amat ya. Itu. Tapi ternyata di situ tuh yang jatuhin hati kita, nafsu kita pengen naik terus. Ya diminta ngajar sesuai remeh-temeh gitu. Seperti gurunya Balal Habsyi kan itu. Ya. Ahmad bin Omar bin Sumail itu menjadi wali kutubnya mah ngajar Iqra, ngajar ya alif bata. Wali kutub ngajar alif bata. Nah kita boleh ikut alif bata udah ketinggalan, Iqra mulu males. Padahal di situ yang ada nilai ikhlasnya gitu. Ya, teman-teman mau gebal-gebu sampai keringetan ya. Ketepatan temos kayak apa. Ya Allah kagak ada nilai ternyata. Itu katanya. Makanya di sini intaha papatis ya akhi nafsaka. Nah, maka koreksi ya, koreksi katanya. Wahai saudaraku, kata Imam Syarani, yang nafsaka, coba diri kamu sekali-kali kamu koreksi, ilmu kamu koreksi, wa amalika amalmu koreksi. Coba wabdial, sekali-kali kamu nangis lah atas diri kamu, banyak teledor, banyak kekurangan. Indro aita indaria,
Kalau kamu dapatin kamu siria masih pamer-pamer, tangisin, nah angus itu, besok gak ada nilainya. Sum'atan atau pengen populer gitu. Mimma yanhaka, daripada perkara yang mencegahmu, anhu, daripada itu perkara haulus sadah, ya, daripada itu mereka para pemimpin, para ulama al-amin al-mukhlisin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa min akhlaqihim al-Fatihah. Oh iya. Ya, kita baca Fatihah lagi ya buat almarhum kita punya guru orang tua Ustaz Babai ya, Haji Muhammad Tabrani bin Haji Muhammad Asmani binti Hashim Sayyidul Rahman bin Haji Muhammad yang pada meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya Raudhah minal Jannah, dan doa khusus kesembuhannya untuk kakak Ustaz Babai Sayyidul Rahman bin Haji Tabrani. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan afiat. Taghashahum waramul maghfirah ya Rabbi Muhammad al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauban taghsil kulli hawban wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa ghfir li walidina wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma amin ya rabbi yasma fadlan wa judan anna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi antal habbi wa alihi wa sahbihi Sisubi walhamdulillahi bil badi wa talahi hamdan daimahabatin nasaib. Rabbana taqabbal minna innaka antal alim tub alaina innaka antal rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.